Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anda sekalian? Alhamdulillah. Kita untuk teman kita pada hari ini agar membantu bacaan, ada baiknya kita membukanya dengan membaca doa. Ya, silakan firman pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita baca doa. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga membuat keberkahan kita pada hari ini. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah Ananda sekalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke. Sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Oke. Jelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang mana diberikan oleh pimpinan kelompok atau konselor, ini sahabat-bapak, kepada individu-individu atau kepada peserta didik dalam kelompok tersebut dengan tujuan apa? Menyelesaikan masalah pribadi anggota kelompok tersebut. Itu masalah pribadi kalian dengan tujuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi salah satu tujuan konseling kelompok ini apa? Ingin menyelesaikan masalah pribadi kalian secara individu dengan menggunakan dinamika kelompok yang kita bahas secara kelompok. Nah, jadi nanti manfaatnya apa? Ya, manfaatnya nanti agar anak-anak sekalian masalahnya diselesaikan, bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin ada yang punya salah bisa dirubah. Itu salah satu manfaat dari bimbingan kelompok. Oke, anak-anak sekalian, nah, itu salah satu manfaatnya. Tapi di sini juga kita memiliki rahasia, memiliki asas. Ya, anak sekalian, ada asas-asas, batas-batasan yang tidak boleh kita langgar. Itu apa? Ada asasnya. Pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang kita bahas di sini itu tidak boleh kita sampaikan keluar. Karena kan kita tahu anak sekalian kan mungkin dari sekolah agama itu akan menjadi aib bagi orang lain, kan? Jadi apapun yang kita bahas di sini nanti cukup hanya sampai di sini. Kita saja yang tahu. Kita akan menjadi perbandingan bagi kita masing-masing. Itu namanya kerahasiaan. Itu jadi asas pertama adalah asas kerahasiaan. Oke, supaya kita komitmen, supaya kita lebih apakan, ada baiknya kita berdiri, coba berdiri. Nah, berdiri dulu. Kita sama-sama pegang jawab kita sampai kita ucapkan. Kami berjanji akan menjaga rahasia. Allahu Akbar. Sudah? Oke, dan coba pimpin lagi. Katakan, kami berjanji akan menjaga rahasia ini. Allahu Akbar. Oke, kita mulai. Kami berjanji akan menjaga rahasia ini. Takbir. Allahu Akbar. Oke, kita semua. Oke, dan sekalian, itu adalah asas yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Jadi harapannya jangan disebarluaskan kemana-mana atau aib-aib kawan-kawan sekalian. Yang kedua, asas kenormatifan. Jadi dalam kegiatan ini ada batasan-batasan norma-norma yang tidak boleh kawan-kawan ucapkan. Artinya jangan menyinggung tentang hal-hal yang bersifat negatif. Kata-kata negatif jangan terlalu dikeluarkan, batas-batasan ras dan naik ras dan lain sebagainya yang menjaga titik-titik ini. Yang ketiga ada asas, yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan. Dimana anak-anak sekalian sendiri kan tidak ada yang terpaksa kan? Tidak. Keinginan hati sendiri kemarin kan? Ada atas kesukarelaan. Yang keempat apa? Asas keterbukaan. Jadi anak-anak sekalian nantinya terbuka, sampaikan, jangan ada paksaan, sampaikan dengan sukarela.
baik itu masalah anak sekalian, baik itu menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan, sampaikan. Jangan ada yang menjaga lagi dalam hati anda. Sampaikan semuanya. Jadi jangan ada hal-hal yang menjadi, sampaikan saja secara terbuka. Yang terakhir ada asas kegiatan. Jadi anak sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan konseling kelompok. Jadi dari awal sampai akhir kita tidak boleh mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kalau bapak maupun anak sekalian paham? Oke. Di sini kita kan belum saling kenal. Jadi ada kalau baiknya kita saling kenalan ya. Bisa kan? Bisa. Oke. Contohnya begini. Pertama bapak duluan. Kamu namanya siapa? Dan kamu hobinya apa? Bisa gitu kan? Dijawab. Saya namanya Yasir. Hobi saya berenang. Oke? Bapak dulu ya. Oke. Saya namanya Yasir. Hobi saya berenang. Kamu namanya siapa? Dan kamu hobinya apa? Nama saya Zaki, hobi saya membaca. Kamu namanya siapa dan hobi kamu apa? Nama saya Fikri. Hobi saya beternak. Dan kamu namanya siapa? Dan hobi kamu apa? Saya namanya Muhammad dan hobi saya olahraga. Kamu namanya siapa dan hobi kamu apa? Saya Firman Syabana, hobi saya adalah kamu. Kamu namanya siapa? Hobinya apa? Saya namanya Roberto Jana. Hobi saya memasak. Kamu namanya siapa? Hobi kamu apa? Nama saya Munawaro, hobi saya membaca. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Yang fokus bapak ingin tanyakan coba Rogo. Siapa namanya? Dan apa hobinya? Namanya Fikri. Hobinya? Hobinya beternak. Betul. Betul. Fikri, ini siapa namanya? Hobinya apa? Namanya Munawaro, Hobinya? membaca. Betul? Oke, Munawaro. Ini siapa namanya? Muhammad Abdul Hobinya? berenang. Iya. Oke, semuanya. Oke, anak sekalian, itu ada SPP-nya. Jadi, anak sekalian ingatkan, ini adalah kegiatan konseling kelompok. Yang mana tadi konseling kelompok tadi adalah untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah individu anggota kelompok agar nanti anak-anak sekalian bisa menuntaskan masalahnya secara pribadi, nantinya secara memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti anak-anak sekalian, apakah anda sudah siap? Insyaallah. Siap kan? Oke. Jadi nanti anak-anak sekalian, silahkan sampaikan apa masalah anda sekalian secara pribadi. Sampaikan entah itu masalah tentang keluarga di rumah, contohnya Pak, masalah saya selalu di orang tua saya, atau masalahnya Pak, saya susah bangun tidur, atau Pak saya akhir-akhir ini proses saya menurun, atau saya bingung Pak mau kemana lanjutkan dan sebagainya. Paham? Bisa? Ada mau ditanyakan? Oke. Contohnya bapak dari bapak dulu ya, bisa kan? Oke. Contohnya dari bapak, nama bapak, masalah bapak sekarang adalah sekarang tanggal 2, jantung menipis, sedangkan hari H sudah dekat. Itu masalah bapak. Jadi, buat Zaki apa masalahnya? Coba silakan Zaki, sampaikan apa masalahnya. Kalau saya Pak, masalah saya terlalu bergantung kepada gadget Pak. Lalu bergantung pada gadget. Iya, sehingga saya kadang lupa gitu Pak, lupa belajar, lupa yang lain-lainnya. Panik gitu Pak. Oke, siap. Kalau Fikri, apa masalahnya Fikri? Karena saya Pak bingung ibarat nanti mau nyatanya kemana dan ibaratnya bagaimana cara biar bisa dapat beasiswa untuk mempermudah kuliah. Oh, berarti tentang
bagaimana caranya mendapatkan kampus ilmunya mana dan kuliah beasiswa ya. Ini Kalau saya Pak menginginkan sukses di usia muda dan berjaya di usia yang sudah tua. Dikarenakan karena memiliki sifat ketergantungan dengan orang tua dan seperti itu ya. Yang ada lagi dengan orang tua lagi Ya, berarti sudah bisa memberikan yang bisa diberikan lah. oke, bagus, berarti masalahnya ingin mandiri lah ya, tidak usah orang tua. Kalau si Firman apa masalahnya Firman? Kalau saya pribadi bingung mau kemana besoknya, karena desakan dari keluarga mau spesifiknya itu ke agama. Tapi menurut saya sendiri, basic saya itu di UM, yaitu spesifiknya bahasa. Jadi itulah keluhan saya, masalah saya. Ya, oke, berarti masalahnya bingung antara orang tua dengan Firman tidak sejalan terhadap gimana karir si Firman ya. Ya. Kalau Raudal apa masalahnya? Kalau saya Pak, apalagi udah kelas 3 bingung untuk memilih jurusan yang mana yang sesuai dengan hobi ataupun aku sehari-hari gitu. Susah untuk memilih ini nanti mau ngambil jurusan apa yang sesuai dengan hobi sehari-hari. Si Rondo belum tahu ya apa sebetulnya yang harus menjadi kebutuhan si Rondo apa misalnya. Kalau si Nawara Ketika mau menyambut kuliah, saya dikasih restu sama orang tua bagi kuliah. Namun Pak, saya tergantung biaya sekarang. Biaya nggak mencukupi Pak. berarti Belum tentu dapat divisi atau beasiswa. berarti masalah yang si Nawara orang tua memberikan restu tapi tadi sendiri gimana apanya dia. Oke, dan sekalian itu tadi adalah masalah-masalah dari anda sekalian. Jadi cobalah kita diskusikan masalah siapa kira-kira yang mau kita bahas pertama-tama. Nanti mungkin setelah kita bahas pertama nanti sisanya nanti kita akan bahas minggu depan. Kira-kira coba masalah siapa yang mau kita bahas yang menurutnya urgent kita bahas terlebih dahulu. Ya masalah siapa coba? Bulan nanti coba cepat. Menurut saya Pak, masalah mana? Karena masalah saya itu kayak gitu juga. Sama. Up gitu ya. Masalah ekonomi. Masalah Nawara ya. Kalau yang lain kayak mana? Menurut saya Pak, relasi rekan lah karena hampir semua seperti itu, tergantungan dengan gadget, susah mendapatkan itu sehingga habis waktunya ke situ ya, ke gadget. Oke. Ya, saya juga Sama. dengan Muhammad. Berarti Ya, dengan tergantung dengan gadget itu banyak menyita waktu kita. Baik itu waktu kita kepada Allah, waktu kita untuk belajar dan lain. oke. Berarti gimana? Ada lagi tanggapan lainnya? Masih 2-1 ini. Iya. Sama Zaki, oke. Berarti kita sepakat kita membahas masalahnya Zaki ya tentang keterkaitan ini. Oke, Zaki, cobalah Zaki ceritakan gimana sebetulnya masalah Zaki yang Zaki alami itu. Apa yang menjadi masalah sebetulnya sehingga Zaki mengatakan gadget terkaitan dengan gadget. Coba Zaki ceritakan sama kawan-kawan agar kawan-kawan nantinya tahu gimana cara jalan menyelesaikannya secara bersama-sama. Coba silakan. Oke, ini Pak, ceritakan saya. Jika saya ini memegang HP, memegang gadget tadi, saya jadi panu bocor. Aduh aja kan nak tengok. Habis kan buka WA kan, buka Messenger. Habis buka Messenger kan buka Facebook. Habis buka Facebook kan tengok Facebook, tengok YouTube pula. Dan itu kan, aduh aja, sehingga dari tadi saya dengan dia jadi macam magnet, tak bisa dilepaskan. Baik-baik nak saya lepaskan, aku aja macam memanggil aja tadi. Itulah dia yang buat saya tadi aku, sehingga banyak waktu saya terbuang begitu saja. Yang mana waktu tadi bisa saya luangkan untuk membaca, untuk beramal, untuk bekerja yang lain-lainnya, sehingga waktu-waktu yang ini tadi habis ke HP itu aja. Aduh aja dibuka kan, yang kepada baik itu, yang pada bermanfaat atau tak bermanfaat. Tetapi yang saya buka itu insya Allah yang bermanfaat, karena yang saya baca-baca ada gitu, nengok video-video ngaji atau salawat
tapi terlalu fokus ke situ gitu sehingga yang lain-lain lupa gitu. Nah, jadi itulah tujuan saya Pak. Bagaimana supaya ya saya itu jangan terlalu tergantung pada gadget karena menurut saya gadget telah sekarang ini menjadi pokok masalah. Tapi Pak, kalau tak pakai gadget gitu, pasal saya ada yang kurang aja gitu. Dalam satu hari tak pakai gadget, tak pakai HP jadi hasil-hasil ada yang kurang aja gitu. Ini kan antara dalam kawan dan tengah antara pagi tengah antara informasi yang penting kata-kata kita dan saya dari Pak. Tapi hasil itu buka tanggapan, itu nama. Oke, itu adalah masalah yang dihadapi oleh Zaki tentang gadget gadget cantik. Silakan yang ingin bolehkan pertanyaan kepada saudara Zaki. Ya silakan. Sedikit yang saya katakan kepada rekan tentang kedekatan dengan gadget itu dan menjadi makna itu apa yang menjadi sesuatu yang menjadi kita segera karena seorang itu ada masalah belum tertentu yang menjadi kita misalnya pesan Ya kepada nah jadi tidak ingat itu. coba saudara lagi jelaskan apa Ini saudara mama. Ketika saya buka HP ini tadi, ini buka lagi dengan kan, buka pijitan dia buka lah kan. Pertama tadi kebiasaan saya itu pertama WA dulu, WA. Jadi kenapa saya buat? Yang membuat saya tarik sedih membawa anak buka HP itu aja, karena saya takut. Ini kan apalagi dia pribadi dia agak kerugian. Mana ada informasi, asal dari saya takut nanti ketinggalan informasi. Jadi pun tahu ada informasi yang penting, entah ada saudara-saudara yang meninggal, entah ada kawan-kawan yang dapat musibah gitu. Jadi saya tadi panu tadi ke situ tadi pun enggak mungkin ada informasi mungkin ada meninggal. Sehingga saya tadi ada HP itu aja gitu. Di selang-selang dari WA Messenger tadi kita dengan YouTube tadi dengan drama gitu apa gitu. Itulah gitu. Jadi bertanya apa mungkin penyebab jadi seperti itu? Jadi saya nak tanya, kalau boleh tahu apakah sudah lama itu maksudnya tergantung dengan hati sudah lama atau baru-baru ini aja? Kalau dulu masalahnya kalau saya dulu lembu api ini utaknya plong aja tegah aja segitu, tak ada pikiran. Tapi ketika sudah berapi di awal bulan 1 lah awal bulan 1 kelas 2 saya dapat alhamdulillah ada juga tuh di api. Di situ pertama tuh panas sikit lah, gitu. Karena Facebook saya belum ada. Facebook belum ada, masih WA jadi saya jadi belum ada WA itu pun kancah masih 20. Kancah masih 20 masih hidup. Jadi dari situ pun uang apa aja lah kawan-kawan itu uang tua saudara. Jadi akhir-akhir ini itu nih muka saya saudari ada. Alhamdulillah pula aplikasi-aplikasi yang membuat saya jadi pun sudah banyak. Facebook saya alhamdulillah ada, begitu Messenger tadi ada, dan itu kontak WA pun banyak, kawan-kawan pun banyak, grup-grup pun banyak, ada gitu kan banyak video yang menurut saya pemenang ceramah jadi akhirnya dari itulah membuat panuh jadi itulah gitu ya. Berarti itu semenjak Zaki memiliki Android ya. Jadi kalau bagaimana dengan prestasi belajar Zaki? Menurut Zaki sendiri setelah memiliki HP itu gimana? Apakah Zaki semakin berkembang atau secara belajar yang Zaki alami mungkin secara nilai lain lagi dengan yang Zaki alami gimana? Kalau secara belajar kalau ke buku agak kurang Pak, buku HP. Tapi di HP tadi insya Allah ada yang penting itu dibaca juga. Tetapi kalau biasanya setiap bahagian insya Allah buka buku itu
Tapi ini api dulu buka bawa buku gitu Pak. Nah, kita lanjutkan. Kalau coba ada lain yang ingin bertanya, silakan. Tanyakan pada apa? Saudara Zaki, kira-kira kalau ibaratnya waktu-waktu yang paling lama dipakai untuk megang HP itu kira-kira waktunya apa aja? Siang, malam, kira-kira kalau malam berapa jam? Kalau paginya berapa jam? Sampai jam berapa? Kalau saya buka api itu kadang lagi tak ada kojo, lagi umpamanya tidak sekolah, lagi tidak ngajar, lagi tak ada kojo gitu kan. Nah, dari itu saya buka api ini kadang belum panas, belum mafol lagi. Belum panas api itu, belum mabonti. Nah, kalau tengah macam itu, tengah-tengah daring itu api itu saja pagi, siang sampai siang api saja. Tapi nengok-nengok apalah kan, nengok ceramah gitu, baca-baca pesan-pesan yang bermanfaat insyaallah. Nah, tapi kalau malam tuh udah insyaallah udah buka buku sedikit begitu tutup, belum tidur, dalam kelambu di dalam tempat tidur saya tuh main HP saya kadang dari jam 9:30, dari jam 10 kadang sampai jam 11. Nah, jam 11. Kadang pun saya bawa balik-balik dari pamunya entah ada nengok-nengok ceramah, sebelum tidur buka api dulu. Ini udah balik jam 12 nih dah. Nah, buka api kan sampai setengah 1, sampai jam 1 kadang sampai larut malam gitu lagi tuh. Nah, Jadi saya mulai agak terkerucutkan bahwasanya berarti ini adalah dalam diri Zaki sendiri ya. Ada faktor-faktor. Berarti ada dua ini, faktor internal dan eksternal. Kalau internal yang tahu faktor internal itu dari mana? Menurut Bapak, Zaki ini dari diri dia. Tapi itu tadi. Jadi kalau orang tua Zaki kayak mana? Anggapan dia cara berdari sama dengan kalau ayah sama omak sendiri gitu Pak, dia malas ya Pak sebetulnya. Nah, kenapa? Ini karena ketika saya megang HP kalau malam hari, saya tuh tak tentu waktu, sehingga saya tidur kan bisa sampai jam 11, setengah 12, jam 12, sehingga saya bangkit pagi pun agak kesiangan gitu. Nah, tapi itu bisa, insya Allah bisa ada kan. Gini, bangkit itu bisa lah ketika belajar di sekolah. Nah, kenapa? Karena tidur jauh malam tadi, udah gitu mata mengantuk, mata nih cokung, udah gitu kan apapun daya fit badan, fit stamina tubuhnya pun kurang. Karena apa? Karena banyak-banyak begadang tadi membuat ini tadi lah, buat mati ngantuk tadi sehingga badan tak fit gitu. Ketika nak pojo nanti lain lah gitu Pak. Oke, kenapa kita mati? Bahwasanya tadi ada faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya itu orang tua Zaki, bahwasanya Zaki telah sudah memperingatkan, sudah melarang. Artinya berarti Zaki lebih kepada internal, dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang mungkin sudah menjadi kecanduan, sedangkan orang tuanya telah melarang. Oke, ada sekalian, silakan bagi yang ingin memberikan solusinya agar jadi bisa menyelesaikan masalahnya, silakan. Ya, silakan. Jadi menurut saya kan solusinya, jadi ketika kuotanya itu habis, jangan diisi lagi. Jadi ketika dibuka, kita kan kalau misalnya ada kuota itu kan buka YouTube, buka WA. Ini kan kuota nggak ada kan WA lah kebuka. Jadi Messenger tak kebuka, Facebook tak kebuka. Jadi kita itu jadi suntuk. Nah kan jadi jenuh kita. Usah main HP terus kerjakan yang lain. Ya itulah menurut saya. Ya, ada lagi yang ingin memberikan? Tapi kalau misalnya Ya. tapi Fikri kan, apalagi sekarang di masa-masa daring yang namanya itu HP penting maksudnya itu untuk mendapatkan informasi dari sekolah dari kuota bagaimana untuk tugas atau kenapa dikasih gitu. Jadi kalau misalnya kita ngisi kuota, bagaimana kita mengambil tugas tuh? Ya, ada mungkin lain yang ingin memberikan pendapat ya, silakan. Lanjut. Apakah sebelumnya jadi tidak pernah membuat gitu kayak
buatlah ini waktu ini habis gini aja, apa ada kona gitu, mereka kayak gitu. Mana ini malam tuh pas saya sakit. Nah, ya. Pas saya sakit, alhamdulillah betul paketnya tak habis. Sehingga saya dalam tengah sakit itu tak ada buka api. Nah, tak ada buka api. Dan itu alhamdulillah pula ini pikiran ini pulang deh gitu. Nah, fresh deh gitu. Nah, kok aja gitu, lapang aja gitu. Nah, tapi saya rasa ini saya lama tak sekolah karena sakit dan tidak jadi dengan informasi yang ada saya kan. Jadi alhamdulillah pas pula tahu ada jaki saya boleh pakai. Saya boleh pakai, alhamdulillah main saya mainkan jaki itu. Udahlah, tuh wis lagi malam tuh panu boleh. Tapi sebelum itu masih bisa saya kontrol. Di jam 10 kan dah saya tutup ini. Akhir-akhir 3 hari 4 hari ini itulah mulai lagi dia kumat sehingga jam 11 sama 12 dulu. Gitulah. Ini ngacu nih cuacanya. Tapi gitulah. Gitu. Ada lagi sebelum menambahkan. Kalau ada lagi yang ingin silakan tadi si Firman. Jadi kalau solusi dari saya sendiri, kita itu harus tahu waktu. Kita harus tahu kapan kita main HP, jam apa kita main HP. Jadi kita harus tahu kapan kita menolong orang tua. Kenapa? Kalau bagi saya sendiri untuk menghilangkan yang namanya kecanduan HP itu, saya itu pertama saya ketika kuota saya habis, maka saya tidak akan beli lagi. Dan kedua, saya akan menaktifkan HP saya sampai waktunya nanti. Contohnya waktunya nanti maksudnya itu ketika daring dari sekolah ataupun informasi dari yang lain, kita harus tahu ya kan. Makanya dari itu solusi dari saya sendiri. Semuanya jadi apakah bisa diterima atau tambahan dari lainnya? Ya silakan. Pernah saya mendengar sebuah ceramah di MP3 di nilai positif. Jadi percakapan ulama mengatakan seperti ini. Di HP itu dapat menyebabkan ke surga atau ke neraka. Jadi kita pandai-pandailah membuat pengaturan tersebut seperti ulama yang kita kenal saja. Seperti dia punya WA, punya Facebook, dan juga ada pasti punya hafalan juga, hafalan. Jadi tidak pandai mengatur waktunya. Jadi dengan saya menyampaikan seperti itu, kembali saya bisa seperti itu kan. Jadi itu saya menyampaikan dari yang saya dengar juga dari WA, dari video-video pendek. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kalau pendapat saya gini, saya dulu waktu kelas 2 kan belum belajar daring kan, masih sekolah. Jadi pernah sekali saya nggak megang HP, sama tadi pikiran gitu. Dalam satu bulan udah saya nggak megang HP, percaya nggak percaya kan, 1 bulan. Jadi dari situ lama kelamaan HP itu nggak jadi ketergantungan bagi saya. Jadi di kelas 3 udah belajar daring, paginya di malamnya saya cas. Oke, besok paginya kan udah penuh. Jadi saya buka HP-nya, saya aktifkan data, masuk pesan lebih dari 2000. Itu saya nggak ada main-mainkan, nggak ada saya buka-buka. Saya lihat lah situ yang mana yang penting-pentingnya, ada pada di sekolah atau enggak, ada kawan yang ngirim informasi sekolah, saya lihat. Setelah saya lihat, udah nggak ada lagi, kalau berapa menit saya nggak ada lagi nampak pesan dari teman atau lagi dari grup sekolah, saya matikan HP saya matikan. Jadi di situ saya sibukkan dengan pekerjaan yang lain. Setidaknya kita tuh tidak tergantungan. Jadi magnet itu tadi lama-lama lepas. Namun jika kita terus melihat kayak gitu, tiba-tiba nanti masuk pesan lain. Ada pula lagi iklan Google, apa iklan YouTube. Kita lihat lagi, oh ceramah Ustaz ini gini-gini. Kita lihat. Lama-lama dan pada akhirnya waktu kita nggak terasa. Ya. Disitulah yang saya simpulkan.
lagi? Menurut saya Pak, Apakah dari yang disampaikan oleh teman-temanmu ada yang berkenan di hatimu yang mungkin cocok? menurut saya semua solusi yang dari pantauan ini menurut saya berguna. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan saya tak ketergantungan lagi lah pada hati itu. Mudah-mudahan izin Allah, mudah-mudahan tergantung pada hati itu atau kecanduan itu mudah-mudahan Allah yang makan. Oke, pokoknya anak-anak dengan sekalian sekarang kita berdiri kita akan bermain game kita. Oke, permainannya seperti ini, kita bermain. Jadi ini kita ada 6 orang. Jadi permainannya satu kata-kata saya katakan satu, tepuk tangan satu, dua tepuk tangan dua, tiga tepuk tangan huha. Tiga baru tepuk tangan huha. Oke. 4 ya, 4 tepuk tangan sekali. Ya. 1 tepuk tangannya. 2 3 4 kita 1 2 3 huha 4 3 huha. Oke, lagi ya. 1 3 huha 4 2 huha. Oke. 2 4 3 huha. 1 2 1 3 huha 3 huha. Oke, yang kalah duduk ya. Cek nanti. 1 2 3 huha. Oke, duduk. Tengok siapa yang fokus, tengok seperti saya yang fokus. 3 huha 2 1 4 1 3 huha 4 3 huha 1 2 3 huha 4 3 huha. 2 1 2 3 huha 2 3 huha 2 2 3 huha 1 2 1 2 4 4 3 huha. Oke, sekali lagi. 1 2 3 huha. Oke, ganti yang lebih fokus. Oke, saudara sekalian, itu rangkaian masalah kita kegiatan coaching kelompok yang mana tadi kita sudah memberikan pendapat-pendapat kepada anak-anak IT. Oke, ada yang bisa merangkumkan kegiatan kita pada hari ini dari permasalahan sejati. Ada yang bisa merangkumkan dari permasalahan sejati ini. Silakan. Saya. Ya. Jadi ketergantungan HP atau Android itu kata si Jaki tadi, kalau tidak ada Android pasti merasa kurang, ya kan? Memang karena Android atau HP, gadget dan sejenisnya itu merupakan kebutuhan kita, itu merupakan gaya hidup kita. Tapi harus dibatasi dengan kita tidak cenderung ke suatu tersebut. Yang pastinya semuanya ada batasan, tidak boleh berlebih-lebihan dalam sesuatu apapun. Oke. Ada lagi super dokter tangan. Ada lagi yang mau memberikan rangkuman dari permasalahan sejak ini? Sedikit Ya, saja yang silakan. dapat disampaikan. Jadi kita coba menghilangkan rasa was-was. Itu rasa yang di hati kita itu. Hilangkan rasa was-was tersebut untuk pikiran positif. Mungkin informasi tersebut hanya informasi sekolah, mungkin juga penting, tapi dibatasi dengan sekiranya banyak untuk informasi jangan diambil. Mungkin dapat saya sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk biasa yang disampaikan oleh kawan-kawan anak-anak sekalian
Jadi di sini aku simpulkan bahwasanya betul yang dikatakan oleh anak sekalian, gadget itu adalah salah satu alat komunikasi untuk mempermudah kita. Mempermudah bukan berarti membuat kita lalai. Banyak tadi masukan-masukan itu betul semuanya. Cara matikan paket mungkin bisa atau apa juga bisa. Namun tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Semuanya itu tergantung kepada kita sendiri. Kita bagaimana? Apakah kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita atau tidak? Karena cuma kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Banyak metode-metode. Boleh silakan yang tidak kami kecanduan dilihat lagi di internet. Banyak kan video-video. Namun bisa juga kalau tadi disampaikan oleh dari sekalian banyak. Nanti kalau kita tergantung, silakan mungkin pakainya aktif 24 jam kan. Namun silakan lihat saja. Oh ada pesan masuk, tengok. Kan bisa tanpa membuka layar kan. Oh dari siapa? Oh orang yang dikenal. Cuma di grup aja kan, nggak mesti buka WA kan, bisa tarik ke bawah layar kan, tengok. Oh ini pesan dari grup, bukan grup penting, nggak usah baca. Atau itu salah satunya supaya apa? Supaya kita terlanjur nanti ketika kita buka terlena kita. Atau kita buat metode di rumah kita, metode yang dia harus membuat grafik meningkat. Dia harus meningkat ke atas, bukan segitiga ke bawah. Dia segitiga ke atas. Contohnya apa? Kita buat dalam hari ini kita memegang HP paling lama 1 jam. Buat ritme hari 1 jam. Besok kita kurangkan menjadi 55 menit. Nanti kita kurangkan menjadi 50 menit. Kita harus buat apa? Tengok jam, udah. Bisa letakkan, belajar. Step selesai megang HP letakkan. Dah, jangan tengok lagi. Paling lama megang HP jam 11 malam. Dah, tinggalkan barang-barangnya. Apapun ceritanya, tinggalkan. Belajar. Simpan HP-nya. Jalan-jalannya dia grafik. Bagaimana sampai nanti mengerucut bisa kalian tidak terlena dengan HP. Sebatas mana kan bisa dicoba. Intinya mau mencoba. Zaki coba dulu. Jangan tidak dicoba. Kalau tidak dicoba ya percuma. Jadi rangkaian ataupun masukan dari kita semuanya harap bisa kita semuanya, bukan hanya Zaki, tapi kita semuanya juga. Maksud Bapak, karena Bapak juga pelaku sebagai pemegang HP. Jadi kita sebenarnya korban-korban pemegang HP, mungkin Zaki yang kali ini mewakili kita semuanya. Jadi ada sekalian, kegiatan kita akan segera berakhir. Jadi ada yang mungkin yang ingin memberikan kesimpulan dari rangkaian kita awal sampai terakhir pada hari ini. Kesimpulan dari kegiatan konseling kelompok kita bagaimana? Coba silakan. Tadi kan Bapak minta kesimpulan dari permasalahan Zaki. Sekarang kita minta kesimpulan dari awal sampai sekarang ini. Silakan. Oke, silakan bagi yang ada sekalian ingin atas penelitian dari masalah Zaki. Ya, jadi Zaki silakan apa statementnya? Statement saya Pak, kita bisa tanpa gadget. Oke, bagus. Si Vivi. Kita hidup tanpa gadget. Bagus. Silakan si Muhammad. Ada waktu di waktu tertentu dan pandai-pandailah kita mengatur waktu untuk waktu kita sendiri. Bagus. Silakan teman. Saya siap, saya bisa. Oke, bagus. Ingin sukses, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagus. Jangan terlena dengan waktu. Oke, tepuk tangan. Sekalian, pertemuan kita sudah berakhir. Terima kasih. Ucapkan atas perhatiannya. Insyaallah pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang masalah mungkin sudah menawar ya, tentang masalah menuntut kuliah dia nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sama kita bacakan lapas Subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.